Jadi setelah itu saudara kita minum, maka kita lanjutkan dengan seperti ini saudaraku. Maka kita apalagi namanya setelah itu kita istilahnya memohon maaf kepada orang tua, karena bapak saya sudah almarhum, jadi dia sudah tidak ada, tapi ini orang tua. Inilah mama saya yang telah melahirkan dan merawat saya, dan dilanjutkan kepada nenek saya yang merawat juga saya. Jadi saya memohon maaf ketika ada salah dengan dosa. Saya minta maaf sebesar-besarnya, karena saya anak yang paling berdosa. Jadi harus saling meminta maaf kepada orang tua, agar istilahnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan merahmati kita dunia wal akhirat. Begitupun dengan nenek. Inilah nenek saya meminta maaf kepada nenek orang tua yang tercinta. Jadi saudara-saudariku, kalau kita ingin menjadi orang yang terkaya di dunia, bukan berarti kita memiliki harta yang berlimpah sehingga kita bisa merasakan orang terkaya di dunia. Akan tetapi hal-hal yang sangat-sangat sederhana yang kita lakukan, namun kita bisa merasakan orang yang paling terkaya di dunia. Jika saudaraku tidak percaya, maka cobalah laksanakan daripada tata cara yang pernah saya tadi laksanakan, yang pernah tadi saya lakukan, sehingga bisa merasakan yang namanya orang yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki, kemudian merasa orang yang paling terkaya di dunia. Maka cobalah laksanakan hal seperti ini untuk melakukan kepada kedua orang tua. Dengan ini orang tua ini, mama saya ini, nenek saya. Kemudian ketika ada saudara-saudara ingin mencoba untuk selalu melakukan daripada mencuci kaki seorang ibu, kemudian meminum airnya, kemudian melakukan dengan penuh keikhlasan, bukan karena konten, bukan karena ingin viral, kemudian betul-betul ikhlas karena Allah. Kemudian dia tidak merasakan orang yang paling terkaya di dunia, merasa cukup apa yang dia miliki, maka carilah saya. Bahwa saya beratas nama yang di KTP Ambo Saka, dan nama panggilan saya selalu dipanggil Zakaria, dan di apalagi nama Facebook saya sangat terkenal, yaitu Zakaria Saka. Ketika kami dianggap bahwa ini hanya sekedar konten untuk membawa viral, tidak. Tapi ini adalah nyata yang saya rasakan. Tinggal di rumah yang sederhana, namun bisa merasakan orang yang paling terkaya di dunia. Jadi, siapapun saudara-saudariku yang ingin mencoba, maka cobalah. Karena terkadang kita ini dikelirukan dengan keduniaan, sehingga kita lupa dengan orang tua, sibuk mencari daripada harta, namun melupakan orang yang pernah merawat kita, orang tua yang pernah berjuang habis-habisan, sehingga kita bisa besar seperti saat sekarang ini, namun kita lupa daripada perjuangan orang tua. Jadi kalau ada saudara-saudaraku yang ingin merasakan hal ini, maka cobalah laksanakan hal ini. Dan saya siap mempertanggungjawabkan dengan apa yang saya sampaikan, karena saya ini bukan sekedar membuat konten, tapi ini adalah memang kisah nyata yang saya rasakan. Jadi untuk saudara-saudariku yang ingin mencoba, silakan untuk mencoba, supaya kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dan hadis dikatakan bahwasannya tidak akan dapat kita menerima daripada ridho Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak menerima ridho dari orang tua. Ketika kita mau mendapatkan ridho dari Allah, maka bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ridho dari orang tua? Jadi orang tua harus kita berjuang agar kita bisa mendapatkan ridhonya, sehingga kita juga bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa menjadi penghuni surga dan kita bisa dihindarkan dari api neraka. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, mungkin inilah konten yang bisa saya buat, karena ini konten bukan sekedar konten, tapi ini kisah nyata. Dan saya bertempat tinggal ini orang tua saya bertempat tinggal, atau saya lahir di Sinjai. Saya bertempat tinggal di Sinjai, yaitu di Kabupaten Sinjai, Kecamatan Bulupodo, Desa Bulutelue.
inilah tempat tinggal kami atau tempat tinggal orang tua saya. Kalau saya sendiri tinggal di kota Makassar dengan domisili saya atau kakak saya tinggal di Jalan Terakang, dan saya bertempat tinggal di Panaikang atau Kompleks PU Penjernihan. Jadi saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan karena ini bukan sekedar konten, tapi ini adalah kisah nyata. Dan ini adalah orang tua saya, nenek saya yang sudah berusia mungkin kurang lebih umurnya lebih 100 tahun, sedangkan dia lupa kelahirannya, akan tetapi dia lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi saudaraku, saya mohon maaf bila ada tata cara saya berbahasa dan tidak berkenan di hati, tolong dimaafkan karena saya adalah manusia biasa. Kita saling memaafkan. Maka dari itu kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.